Halo Sobat Kicau Nusantara. Salam hormat buat senior-senior saya. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kalaupun diantara kita, diantara kalian ada yang terbaring karena sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Video kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang kesiapan murai batu atau persiapan murai batu menuju gantangan murai perdana ya, gantang perdana. Sebelumnya saya mohon maaf, di channel ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bermain burung berkicau, terutama murai batu. Persiapan murai batu menuju lomba. Untuk murai yang perdana biasanya saya lakukan itu treatment awal itu ialah setelah burung saya rasa siap, setelah burung saya rasa memenuhi syarat untuk lomba. Ya, contoh mudahnya itu ketika pagi kita buka kerodong, set, ablak, itu kondisi murai itu seperti tungak tengok cari lawan sambil berbunyi. Ya, kapan aja mau diembun, pokoknya setiap kali kita buka kerodong, dia itu sudah keluar vektornya. Itu salah satu contoh kecil aja kalau burung itu sudah siap. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, saya setelah kasih ekstra puding, saya jemur burung itu di keramaian. Contohnya di pinggir jalan utama ya, di sekitaran rumah kita, bukan jalan raya utama, bukan, maksudnya gang-gang yang sering dilalui lalu lalang kendaraan dan banyak manusia yang lewat. Taruh di situ. Jangan sekedar taruh, kita juga harus fokus, kita amatin, kita cek lagi. Kalau memang burung itu terlalu gerabah, apalagi sampai nabrak-nabrak jeruji kepalanya begini, itu kita geser, kita pindahin. Jangan terlalu dekat, 5 atau sampai 10 meter lah kita jauhin dulu secara bertahap, pelan-pelan. Tapi kalau memang burung kita gerabak tapi tidak muter di kandang atau tidak, kepalanya ini tidak nusuk-nusuk jeruji seolah-olah dia mau keluar, itu nggak apa-apa, diemin aja, taruh di situ sambil kita lihat. Nanti dari situ kita bisa punya kesimpulan, kita bisa dapat ilmu dari burung itu sendiri, dari gerak tubuhnya, dari cara berdirinya, dari cara dia nengoknya, dari cara dia kepak-kepakan ekornya atau mecut-mecut gitu. Kalau pada saat itu kondisi jalan itu rame, terus kondisi burung kita itu lebih sering di tangkringan dan dia sering ngeluarin materi, teruskan kondisi seperti itu, teruskan selama 1 minggu. Kita lihat setelah 1 minggu kita tambah lagi 1 minggu lagi, 2 minggu. Setelah 2 minggu
kondisi makin stabil, dia makin nyaman di situ, kita kasih spare 3 hari, tambahin lagi 3 hari. Nah, kalau sudah lolos 2 minggu 3 hari, kondisi burung masih stabil di tempat keramaian, lalu lalang orang dan kendaraan, barulah kita persiapkan untuk kita track dulu. Track itu dengan 5 atau 10 burung gak masalah. Yang penting kita jangan main ceburin aja langsung bawa track buka kerodong. Enggak, di situ tetap ada prosesnya, ada tahap-tahapnya. Begitu kita mau track, jangan dulu dibuka kerodongnya, biarkan saja dulu murai kita itu dalam kondisi di kerodong rapet. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama teman-teman kita yang ngopi-ngopi kurang lebih 5-10 menit, baru kita mulai tarik kerodongnya setengah aja. Posisi tangkringan bawah terlihat dan posisi tangkringan atas tertutup oleh kerodong. Tujuannya apa? Tujuannya kalau memang nanti murai kita ketakutan atau belum siap, beri kesempatan dia untuk bersembunyi gitu. Paham ya teman-teman ya? Jangan langsung diablak begitu. Dikhawatirkan mentalnya yang belum siap, ketemu lawan banyak atau ketemu lawan yang lebih dominan, lebih tajam materinya, dia punya kesempatan untuk ngumpet. Nah, kalau dalam posisi setengah kerodong ini dia makin enak, makin nyaman, turun naiknya tidak muter, tidak nampar jeruji, rapi, boleh kita buka sampai beluk kerodong. Prosesnya seperti itu. Jangan langsung baru sampai buka kerodong track. Jaraknya pun jangan langsung deket, kasih jarak 3-5 meter. Nanti makin lama makin deket, makin lama makin deket, sampai disesuaikan kira-kira di gantangan tuh berapa jaraknya, 2 meter atau 1,5 meter gitu. Nah setelah itu jangan lama-lama. Tracknya itu tahap awal cukup 5 menit aja. Nah setelah di track, jangan langsung kita tutup kerodong di tempat, jangan. Kita tenteng dulu, kita singkirkan burung dalam keadaan posisi tidak di kerodong gitu teman-teman. Jangan begitu selesai tutup kerodong di situ juga. Ini mencegah kalau posisinya mental burung kita ketakutan atau setengah mental, jadi dia tidak ngebawa. Tapi kalau keadaan posisi sangkar tidak di kerodong, dari lawannya kita geser, saling berjauhan, nanti murai kita ini akan merasa bahwa lawannya itu menjauh, ketakutan. Jadi bukan dia, padahal memang dia yang kita jauhin gitu. Ya jaga mental aja tujuannya, jangan sampai drop. Takutnya dikhawatirkan pada saat dia ngelawan, dia hanya bertahan aja tanpa mengeluarkan materi, tanpa mengeluarkan gaya, cuma ngukluk aja. Terus begitu selesai 5 menit kita tutup langsung. Itu kondisi pada saat itu akan dibawa seterusnya tanpa kita sadari. Kalau kita tidak teliti, di situ akan dibawa terus sampai ke tempat lomba. Itu yang dikhawatirkan. Nah kalau misalnya sebaliknya, kondisinya bagus, terus di track bagus, terus keluarin materi, stabil dia di tangkringan, jarang nampar, terus dia berkicau, tempur atau kinerjanya tanpa ragu-ragu, lakukanlah itu berulang sampai 5 kali. 5 kali itu bukan berarti dalam 1 minggu 5 kali jadi setiap hari, bukan. Misalkan seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu, seminggu sekali di track, seminggu sekali di track sampai 5 kali. Kalau sampai 5 kali tidak berubah,
kinerjanya bagus di trek itu, silahkan coba persiapkan dulu, coba ke gantangan. Nah sampai di gantangan kita nggak bisa sembarangan mentang-mentang sudah kita trek bagus, kita jangan kepedean langsung aja kita gantang ceburin dia lah, jangan. Karena atmosfer di rumah pada saat di trek atau tekanan di rumah pada saat di trek itu beda tekanannya dengan di gantangan. Dari situasinya jauh lebih ramai, orang-orangnya jauh lebih banyak, jumlah burungnya juga lebih banyak, jumlah suara kicauannya juga lebih banyak, itu beda. Jangan kita kepedean langsung gantang, langsung beli tiket gantang, jangan. Tetap kita kasih kesempatan burung itu adaptasi dulu. Sama halnya kayak awal kita ngetrek, begitu sampai jangan langsung ke kerodong, biarkan saja, kasih minum, kasih jangkrik sesuai sama rawatan harian. Kita tutup lagi, tunggu sampai dia berkicau. Kalau dia sudah mulai berkicau, bukalah resletingnya, buka kerodongnya setengah ya teman-teman ya, jangan full, setengah aja. Fungsinya untuk sirkulasi udara yang mungkin tadi dalam perjalanan pengap berganti dengan udara yang ada di sekitar gantangan itu. Biarkan dia lihat kiri kanan, kita jangan buru-buru, nggak usah, biarin aja orang-orang gantang, biarin. Kita orientasi aja dulu. Sekiranya murai kita itu yakin, murai kita itu percaya dirinya tinggi, dengan tanda-tandanya adalah dia tidak mau ngalah ketika dengar suara murai lain, dia akan lebih berusaha untuk mendominasi. Nah bolehlah kita beliin tiket. Setelah kita beli tiket, gantangnya pun jangan langsung di tengah atau deket, beri jarak 2 atau 3 ring dari lawan yang kumpul itu. Misalnya di sini lawan ramenya ke arah sebelah kanan, kita jauhin 1, 2, 3 atau 2 atau 3. Jangan terlalu jauh juga, karena kalau terlalu jauh nanti kalau dia ketakutan bukan malah mau bunyi, akhirnya mau pulang dia ke rumah. 3, kita lihat reaksinya. Kalau memang dia berkicaunya mengarah ke lawan, cari lawan, kejar lawan. Besok persiapkan lagi, gantang lagi dengan tambah maju gantangannya. Selanjutnya kalau memang dia bekerja bagus maksimal, tambah lagi, makin dekat sampai akhirnya biar dia stabil dulu di pinggiran, stabil. Memang karakter murai itu berbeda-beda, ada yang maunya langsung di tengah, ada karena dia mau diteken sama lawan-lawannya, kalau diteken baru dia mau bekerja. Ada juga yang nggak suka ditekan, dia maunya lebih ke pinggir. Nah karakter itulah yang sedang kita cari di lapangan, kita kulik di lapangan, itu karakter seperti itu. Murai kita ini maunya digantang di mana, di tengah kah atau di pinggir gitu. Kalau sudah ketemu ya terusin, nggak apa-apa. Nah kalau misalkan burung kita di pinggir itu gantang perdana, arahnya, wajahnya menghadap lawan, selanjutnya itu terus kita gantang tambah. Tapi kalau sebaliknya, dia hadapnya menghadap ke penonton, usahakan atau jangan digantang lagi, istirahatkan, cukup jadi penonton aja di pinggir, diorientasikan saja, digantang di tempat keramaian. Jangan langsung kita belikan tiket, nggak usah, biarin aja. Karena apa? Itu dia belum siap, jangan dipaksa. Kalau dipaksa akan berakibat fatal
cacat mental nantinya. Cacat mental itu apa ya, banyak resikonya, banyak dampaknya, nanti kita akan pusing sendiri. Tapi kalau sebaliknya dia malah justru berani ngelawan dan mau berusaha mendominasi, silahkan tambah satu ring, tadi 3 ring tambah jadi tinggal 2 ring gitu.